nama saya Nisa Handayani, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Muhammadiyah Jakarta, gelombang 1 tahun 2023. Saya akan menjelaskan salah satu model pembelajaran yang biasa digunakan oleh pendidik di Indonesia, yaitu adalah Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek. Dalam proses pembelajaran terdapat beberapa metode yang dapat diaplikasikan. Salah satunya yaitu adalah Project Based Learning atau dapat disebut dengan metode pembelajaran berbasis proyek. Project Based Learning merupakan metode pembelajaran yang memungkinkan siswa berpartisipasi dalam pembuatan suatu proyek, mempresentasikannya, sekaligus menilai proyek mereka sendiri. Sedangkan untuk guru sendiri, mereka mempunyai peran memantau dan mengawasi proses pembuatan proyek tersebut agar siswa dapat tetap fokus dalam pembuatan proyek tersebut. Sekaligus memberikan feedback kepada siswa setelah mereka menyelesaikan Project Based Learning. Project Based Learning pertama kali dikemukakan oleh John Dewey pada akhir tahun 1890-an. Menurutnya, metode pembelajaran ini mengarah dan berpusat langsung kepada peserta didik atau siswa dan berdasarkan pada pengalaman yang mengenal kondisi dalam kehidupan nyata. Ide mengenai metode pembelajaran ini kemudian dikembangkan oleh beberapa ahli. Salah satunya adalah Kilpatrick pada awal 1990-an dalam buku berjudul The Project Method di tahun 1918. Sejak itu, Project Based Learning dikembangkan dan diterapkan di berbagai bidang seperti sains dan bahasa. Dalam pendidikan bahasa, istilah Project Based Learning pertama kali dikenalkan tahun 1970. Penerapan Project Based Learning meningkatkan kemampuan siswa seperti penyelesaian masalah dan kerja tim. Hal ini dikarenakan dalam proses pembelajaran, siswa didorong untuk bekerja secara kolaboratif dan melakukan presentasi lisan yang tidak didapatkan di metode pengajaran konvensional. Dapat dikatakan bahwa Project Based Learning menjadi salah satu metode pembelajaran sesuai dengan abad ke-21 karena memfokuskan pembelajaran pada siswa dan menggunakan sebuah proyek sebagai hasil akhir yang mendorong siswa untuk bekerja secara kolaboratif. Project Based Learning atau PJBL menjadi salah satu alternatif yang menjadi prioritas pilihan utama para pendidik karena merupakan salah satu metode dalam pembelajaran yang menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam satu wadah. Pada model pembelajaran berbasis proyek, peserta didik dapat mempraktikkan pengambilan keputusan berdasarkan pada permasalahan konkret, lalu berusaha untuk mencari solusi dengan mengembangkan keterampilan untuk berpikir kritis dengan mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki untuk membuat dan menciptakan sebuah proyek dengan tujuan untuk mengatasi masalah tersebut. Oleh karena itu, penggunaan model pembelajaran berbasis proyek dalam pembelajaran memungkinkan peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran di kelas karena model pembelajaran yang lebih berpusat kepada siswa daripada guru. Penciptaan produk merupakan hal yang penting dalam model pembelajaran berbasis proyek karena membantu peserta didik dan pembelajaran dalam metode bauran dan daring, mengintegrasikan dan merekonstruksi pengetahuan mereka, menemukan dan meningkatkan keterampilan profesional mereka, dan meningkatkan minat mereka dalam disiplin dan kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain. Dengan kata lain, produk akhir merupakan ekspresi yang terrekonstruksi dari berbagai kompetensi yang dapat dikembangkan siswa selama pembelajaran berbasis proyek. Kompetensi yang dapat dikembangkan dalam model pembelajaran berbasis proyek dapat berupa kompetensi berkomunikasi dan presentasi, manajemen organisasi dan waktu, penilaian dan penyelidikan, penilaian diri dan refleksi, partisipasi kelompok dan kepemimpinan, kompetensi untuk berpikir kritis, dan lain sebagainya.
mempelajari tentang definisi PJBL, berikut adalah karakteristik tentang Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek yang memiliki beberapa karakteristik antara lain sebagai berikut. Pusat kepada siswa, pembelajaran jangka panjang terintegrasi dengan isu-isu nyata dan dapat mengembangkan keterampilan dunia nyata, memungkinkan diaksesnya pembelajaran dengan berbagai macam gaya belajar. Sintak pertama yaitu adalah start with the essential question atau biasa disebut dengan pembelajaran diawali dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan terarah yang dapat memandu penugasan siswa untuk melakukan kegiatan. Topik yang dipilih berdasarkan relevansi dan realistis dengan dunia nyata yang menyertakan investigasi mendalam. Dalam menentukan pertanyaan mendasar dan terarah, pendidik bisa menggunakan foto voice analysis dengan cara memberikan suatu foto atau gambar atau bisa berbentuk video, lalu meminta siswa untuk menganalisis berdasarkan 5W1H. Sintak yang kedua yaitu mendesain perencanaan proyek atau design the plan for the project. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dan siswa. Hal tersebut bertujuan agar siswa merasa memiliki atas proyek tersebut. Perencanaan berisi tentang kegiatan yang dapat didukung dan menjawab pertanyaan esensial, aturan main, serta menentukan alat dan bahan yang dapat digunakan dalam menyelesaikan proyek tersebut. Sintak yang keempat adalah memonitoring siswa dan kemajuan proyek atau monitoring the student and the progress of the project. Guru bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap penyelesaian proyek yang dilakukan oleh siswa. Pengawasan dilakukan dengan cara mendampingi siswa pada setiap proses penyelesaian proyek. Dengan kata lain, guru berperan sebagai pembimbing kegiatan bagi siswa. Rubrik dapat digunakan untuk parameter pembimbing agar memudahkan dalam proses pengawasan. Dalam pelaksanaan, guru mendampingi dan mengawasi proses pembuatan proyek siswa dengan menanyakan masalah yang dihadapi pada saat proses pembuatan proyek. Sintak yang kelima adalah menguji hasil atau assess the outcome. Penilaian dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar suatu kegiatan. Aktivitasnya dapat berupa evaluasi terhadap kemajuan siswa dalam mengerjakan proyek dan memberikan umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai oleh siswa. Dengan adanya ujian hasil proyek, guru akan membantu dalam menyusun strategi untuk pembelajaran berikutnya. Sintak yang terakhir adalah mengevaluasi pengalaman atau evaluate the experience. Pada bagian akhir proses pembelajaran, guru dan siswa dapat melakukan refleksi terhadap kegiatan dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi dapat dilakukan secara individu atau secara kelompok. Pada tahap ini, siswa diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama mengerjakan proyek berlangsung. Diskusi antara guru dan siswa dikembangkan dalam rangka memperbaiki kinerja selama proses pembelajaran, sehingga pada akhirnya menuntut pada temuan baru atau new inquiry untuk menjawab proses permasalahan yang diajukan pada tahap awal pembelajaran. Sekian penjelasan tentang model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.